sahbihi wa man tabi'ah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah, salah dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah yang mana telah memberikan taufik kepada kita sehingga sanggup melakukan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan kita berharap kepada Allah sebagaimana Allah telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga sanggup melakukan ibadah salat subuh, kita mohon kepada Allah semoga salat yang kita lakukan juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, di subuh yang berbahagia ini saya sedikit membicarakan tentang satu tema yang paling kerap kita lakukan. Hal yang sepatutnya tidak bagus, tetapi ini paling sering kita lakukan, terutama untuk membuat kawan kita senang. Kadang-kadang kita untuk membuat biar kawan kita senang, akhirnya kita membuat sebuah kesalahan yang kita anggap itu benar, padahal itu salah. Yaitu perbuatan yang pada dasar yang sangat terpuji, tapi jika tidak dilakukan sangat tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sitr. As-sitr artinya menutup aib orang lain. Dikisahkan dalam sebuah kisah salah satu ulama di Madinah, ulama besar, wali min auliyaillah. Itu beliau sering bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering berjumpa dengan Rasul, yang mana seorang ketika berjumpa dengan Rasul dalam mimpinya, maka Rasul sendiri mengatakan bahawa mimpi itu pasti benar, karena syaitan tidak bisa menyerupai denganku, kata Rasul. Jadi suatu ketika ini alim kabir, ini wali min auliyaillah bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul memberikan sebuah pesan ke beliau, wahai fulan, tolong datangi negara fulan, Syam kalau enggak salah saat itu, negara Syam, mungkin Damaskus sekarang lah, Suriah. Datangi ke negara itu, ke provinsi fulan, ke kabupaten fulan, ke desa fulan, cari yang namanya si fulan. Beliau Rasul sampai mendetail sampai namanya si fulan. Sampaikan kepada dia, yang pertama sampaikan salamku, kata Rasul kepada beliau itu. Yang kemudian yang kedua, sampaikanlah kepadanya bahawa dia termasuk isi syurga Allah Subhanahu wa taala. Beliau terbangun, dari paginya terbangun, kemudian beliau besok harinya setelah beberapa hari beliau bergegas mendatangi tempat yang diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi itu kampung, akhirnya mencari yang nama yang pernah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya beliau di sana dipertemukan oleh seseorang, ditunjukkan itu rumah beliau, itu si fulan itu. Dan setelah bertemu, beliau melihat ini si fulan ini cuma orang biasa. Orang biasa, bukan ahli ibadat, bukan alim ulama, bukan orang saleh. Artinya orang biasa, orang yang pekerjaannya biasa, gembala kambing misalkan. Artinya bukan orang terhormat di daerah itu. Kemudian apa yang terjadi? Beliau bertemu dengan itu orang mukmin tadi. Beliau bertanya kepada beliau, apa yang kamu lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa, kata beliau. Dilihat orang ibadat, kamu suka ibadat? Tidak. Kamu semuanya tidak. Akhirnya ibadat beliau mungkin cukup dengan sekedar salat fardu, salat zuhur, salat isya, salat maghrib, salat fardu. Adapun yang sunnah tidak pernah dilakukan. Artinya orang biasa, bukan ahli ibadat. Kemudian Rasul beliau akhirnya karena semua jawabannya tidak, pusing. Ini tidak, semua ibadat tidak, puasa tidak, salat tidak. Akhirnya beliau langsung berbicara jujur sudah. Kamu ngaku saya semalam ataupun beberapa malam sebelumnya bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul menceritakan demikian seperti ini. Rasul yang pertama memberikan salam kepadamu, lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Rasul memberi kabar bahwa kamu ini adalah salah satu isi surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu lakukan? Baru saat itu beliau tumben. Saya disebutkan nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendesak apa yang kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan kelebihan yang sedemikian rupa.
Akhirnya beliau menjelaskan, ya ulama, ya alim lah, wahai kiai, bahasa kita wahai kiai, saya tidak ada. Kalau ibadat tidak, ibadat puasa sunnah, salat sunnah tidak pernah saya lakukan itu semua. Saya seperti inilah, seperti yang kau lihat, orang biasa, bukan alim ulama, bukan ahli ibadat, bukan orang salihin. Tapi ingat saya dari semua cuma satu yang pernah saya lakukan. Saya berharap kepada Allah, mungkin itu yang menyebabkan saya mendapatkan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, salah satu ketika masih muda dulu menikahi dengan seorang perempuan. Seorang perempuan yang namanya bisa jadi perempuan itu ketika sebelum beliau nikahi bukan orang baik, bisa jadi yang namanya manusia tidak terlepas dari aib. Yang namanya manusia tidak terlepas dari maksiat kecuali para nabi, para rasul. Itu aman, tidak mungkin bermaksiat. Tapi selama dia itu masih sifatnya manusia, bukan nabi, bukan rasul, itu potensi untuk bermaksiat besar. Siapapun mungkin untuk melakukan maksiat. Malahan yang di hadis yang kita baca yang sebelumnya Ustaz dia pernah membacakan, kata Rasul, kalau kalian ini baik semua, tidak pernah berdosa sama sekali, kata Rasul ke sahabatnya. Wahai sahabatku, kalau kalian ini semuanya baik di dunia, enggak ada yang bermaksiat sama sekali kepada Allah, maka Allah pasti akan menciptakan satu golongan manusia yang mereka bermaksiat ke Allah. Artinya maksiat dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ini semua baik, tidak ada satu pun bermaksiat, maka Allah pasti akan menciptakan satu golongan manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kenapa? Tujuannya karena salah satu nama Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguh Allah Maha Pengampun. Kalau tidak ada yang berdosa, mengampuni apa? Artinya butuh orang bermaksiat. Allah supaya membuktikan bahawa Allah ini Maha Pengampun, otomatis di situ harus ada orang yang bermaksiat yang kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita di mata kita kembali ke sini ketika melihat manusia yang lain melakukan maksiat, terutama maksiat yang tidak dinampakkan, maksiat yang disembunyikan, kemudian maksiat pribadi, tidak ada hubungan, tidak merusak orang lain. Beda halnya maksiat mencuri ataupun maksiat yang merugikan orang lain. Ini maksiat pribadi, misalkan seperti minum khamar di rumah dia, ataupun melakukan maksiat yang lain yang sifatnya privat atau sifatnya pribadi. Ini lebih, kita jangan sampai ketika melihat manusia seperti itu jatuh dari pandangan gitu. Akhirnya kita, ini isi neraka ini, pernah maksiat, ini saya tahu walaupun orang lain enggak tahu. Jadi berusaha untuk ketika melihat manusia yang lain, kita lebih baik melihat dari sisi kebaikannya, tutup mata dari sisi keburukannya. Karena siapapun tidak akan terlepas dari keburukan di dunia ini. Selama dia itu manusia, bukan malaikat, maka tidak mungkin terlepas dari yang namanya maksiat. Sedangkan kita yang melihat orang bermaksiat, maka supaya dia tidak jatuh, tidak hina di pandangan kita, berusaha menampilkan ataupun menampakkan kebaikannya di hati kita. Oh, si fulan itu memang maksiat, tapi dia ibadat ini, ibadat ini, ibadat ini, sehingga dalam pandangan kita bahawa kebaikannya lebih banyak dari keburukan. Akhirnya si fulan ini ataupun manusia ini tidak pernah nampak hina di pandangan kita. Kembali ke kisah tadi. Jadi kata beliau, saya punya istri dulu, sebelum saya nikah, istri itu lumayan sering maksiat. Akhirnya dia terbuai dengan rayuan laki-laki melakukan hal yang tidak diinginkan Allah, hal yang tidak diridhai Allah, yaitu berzina. Sampai akhirnya apa yang terjadi, saya nikah dengan dia tanpa sepengetahuan saya kalau dia sedang hamil. Hamil di luar nikah. Kemudian setelah saya nikah, malam pertama saya tahu, oh lagi hamil. Apa yang terjadi, ya sudah saya tahan, tidak melakukan apa-apa, tidak berhubungan, karena dia memang sudah hamil. Daripada nanti kecampur, kita kalau perempuan sudah hamil, usahakan jangan kita yang suami, oh ini punya orang lain ya, sudah duluan ada benih, jangan ditabur lagi benih, terkecampur, nggak tahu yang lahir ataupun yang tumbuh itu benih siapa. Maka lebih baik saya itu tahan dulu. Akhirnya ini orang tahan, nggak melakukan apa-apa. Tapi subhanallah, coba bayangkan kalau kita di posisi laki-laki itu sudah mengeluarkan mahar yang begitu banyak,
sudah membuat acara pesta yang begitu banyak. Akhirnya uang tidak sedikit yang dikeluarkan. Bisa jadi mungkin kalau dirupiahkan sekitar ratusan juta. Dan apa yang terjadi setelah dia dapatkan, setelah pulang malam ketahuan kalau istrinya sedang hamil di luar nikah sama orang lain sebelum dia nikahi. Tapi ini orang, subhanallah, ini sifat yang dimiliki beliau tadi yang kita sebutkan di judul, yaitu as-sitr, yaitu berusaha sebisa mungkin untuk menutup aib manusia yang lain, termasuk istri beliau. Akhirnya ini beliau berusaha menahan supaya menutupi aib istrinya. Kalau kita di posisi beliau, mungkin besok kita cerai dan kita umbar seluruh aib dia itu. Oh, dia itu saya cerai dia itu sudah hamil luar nikah, dia itu menipu saya. Semua media sosial kita sebar. Tapi ini beliau, subhanallah, berusaha menahan supaya tidak menyebarkan aib itu istrinya. Beliau dikhianati, tapi beliau menahan. Akhirnya apa yang terjadi, berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai akhirnya istrinya melahirkan anak siapa? Anak orang lain, anak dari hasil di luar nikah. Apa yang terjadi kemudian, beliau berusaha supaya itu anak tidak dinisbahkan ke beliau, karena dalam fikih anak al-waladu lil firash, anak dinisbatkan ke orang yang punya kasur. Misalkan yang punya kasur itulah suami. Misalkan lahir anak jadi perempuan punya suami, maka otomatis anak itu dinisbahkan ke suaminya. Akhirnya beliau tidak mau itu anak dinisbahkan ke beliau, dibilangkan itu anak-anak beliau, padahal itu bukan anak beliau, anak hamil di luar nikah. Akhirnya beliau berpikir, solusi terakhir, lahir itu istri malam. Alhamdulillah, lahir di malam hari, misalkan jam 1 malam. Kemudian beliau berusaha tidak manggil bidan, tidak manggil siapa-siapa, berusaha lahir di rumah sendiri tanpa sepengetahuan satu manusia pun. Kemudian beliau ambil itu bayi yang masih kecil, tengah-tengah malam beliau bawa di pintu masjid, pintu An-Nasru misalnya. Kemudian jam 1 malam itu beliau taruh di depan pintu masjid, dan kemudian beliau berusaha mengintip dari jauh, mantau dari jauh. Oh, ini siapa ini ya yang kira-kira ngambil entar pertama. Beliau mantau dari jauh. Kemudian giliran sebelum salat subuh, Bapak Effendi datang misalkan. Orang yang pertama datang ke masjid buat ngidupin ke AC. Beliau datang lihat, oh ini bayi, masya Allah, ini bayi siapa. Setelah beliau mendengar ada orang yang bertanya ini bayi siapa di masjid, beliau langsung berlari dari jauh. Oh itu bayi siapa nggak jelas, udah saya ambil aja dah biar saya ngurus. Akhirnya ini yang pernah kita belajar itu laqit, yang pernah kita belajar ke Ustaz Ustaz Jalil, Ustaz Abdul Jalil. Ini akhirnya hukum laqit, anak bayi yang terlantar. Kata beliau, ya sudah kalau enggak ada bapaknya, enggak ada yang mengaku, biar saya yang ngurus, biar saya yang ngejaga ini anak. Akhirnya diambil anak, dibawa pulang ke rumahnya. Sekarang anak itu tidak lagi dinisbahkan ke beliau karena anak-anak laqit. Tapi kemudian yang ngurus, beliau yang ngurus, dia dibawa pulang lagi ke ibunya. Akhirnya yang menyusui ini bayi adalah ibunya. Kemudian anak tidak dinisbahkan ke beliau, dan aib ini perempuan terjaga. Inilah kisah beliau tentang bagaimana beliau berusaha menutupi aib seorang perempuan yang mengkhianatinya, yang menikahinya padahal sudah hamil di luar nikah. Akhirnya itulah, cuman itu yang ya, kalau yang saya ingat dari semua yang saya lakukan tidak ada, cuman itu doang. Mungkin dari situ Allah mengampuni seluruh dosa saya, kata beliau, menerima seluruh ibadat saya, dan semoga dengan itu saya nanti mendapatkan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini menutup aib manusia yang lain sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan semua, karena manusia tidak akan terlepas dari aib. Tidak ada satupun manusia yang terlepas dari aib kecuali para nabi, para rasul. Pasti semuanya ada aib. Cuman tugas kita bagaimana? Tugas kita sebagai mukmin selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, tolong jangan nampakkan aib mukmin yang lain di mata. Malahan Sayyidina Imam An-Nawawi rahimahullah dikisahkan, beliau sebelum mendatangi gurunya, sebelum belajar, di setiap kali mau belajar, beliau infak dulu 1 dinar, 2 dinar misalkan, sekitar mungkin 500 ribu kalau uang sekarang,
banyak 1 dinar 2 dinar, beliau berdoa, ya Allah ini uang saya infak di jalan Allah, saya berdoa ya Allah semoga dengan berkah sedekah ini tolong jangan nampakkan aib guruku kepadaku. Karena siapapun, walau guru, walau ulama, walau kiai, walau siapapun, semua pasti ada aib. Tidak ada satupun manusia selama dia itu masih manusia, bukan malaikat, pasti ada aib. Baik maksiat, aib banyak, baik berbentuk maksiat ataupun berbentuk hal yang lain. Yang artinya semua manusia memiliki aib. Yang tugas kita yang pertama, kita sebagai orang yang lain yang melihat orang melakukan maksiat, cara yang pertama, ketika melihat orang lain bermaksiat, jangan sampaikan ke orang lain, jangan diumbar aib manusia yang lain. Karena disebutkan man satara akhahu al-mu'min fid dunya satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapapun yang menutup aib saudaranya yang muslim di dunia, maka Allah pasti akan menutup aibnya di hari kiamat. Aib kita di hari kiamat apa? Dosa yang begitu banyak kita lakukan, itu aib yang akan Allah nampakkan di hari kiamat. Cara Allah bagi orang yang menutupi aib manusia di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat, yang dimana aib di hari kiamat itu lebih malu dibanding aib di dunia. Kalau dibuka aib di hari kiamat, yang melihat, yang mengetahui bukan 1-2 orang. Mungkin kalau aib di dunia terbatas yang melihat, yang mengetahui terbatas. Misalkan ada si fulan melakukan maksiat, misalkan berzina, auzubillah min dzalik. Akhirnya saya pribadi yang ngumbarin, oh si fulan berzina, saya bikin boman di mana-mana. Apa yang terjadi? Paling yang mengetahui cuma 1-2 orang sekitar situ. Tapi di hari kiamat semua maksiat, ketika Allah mengembarkan maksiat yang kita lakukan di hari kiamat, maka yang mengetahui, yang melihatnya dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, semua manusia mengetahui itu aib yang kita lakukan. Makanya sekali lagi saya berharap kepada diri pribadi, karena ini menutupi aib ini hal yang kadang-kadang kita remehkan, tidak pernah keingat. Misalkan kawan kita ngomong masalah aib orang lain, oh masya Allah, memang iya si fulan itu, kadang-kadang ngedukung. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat dia senang. Bisa jadi ini kawan kita punya musuh, ada orang yang bermusuhan. Akhirnya dia menjelaskan kejelekan ini. Akhirnya kita juga nimbrung, oh memang benar, saya juga pernah melihat seperti itu. Oh kamu ini di hari Sabtu, di hari Minggu saya juga pernah melihat dia. Oh, nambahin. Na'udzubillah min dzalik. Wa man kashafa al-mu'min, siapa saja yang buka aib manusia di dunia, Allah akan membuka seluruh aibnya di hari kiamat. Maka sekali lagi saya berharap kepada pribadi saya, kepada seluruh mukmin, untuk berusaha menutupi aib mukmin yang lain, kecuali misalkan kemaksiatan yang dinampakkan, atau maksiat yang bisa merugikan orang lain, maka dibolehkan kita menyampaikan ke RT atau RW misalkan, supaya beliau mencegahnya. Jadi sekali lagi berusaha menutupi aib orang lain. Semoga Allah entar di hari kiamat juga menutupi seluruh aib kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.